Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Masih kita membahas tentang sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang gangguan dan ancaman terhadap dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang dakwah Nabi itu dengan judul Tauladan Mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin perang. Nah, kita sudah paham dalam menjalankan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menghadapi gangguan dan ancaman dari berbagai pihak. Ya, di antara pihak-pihak yang mengancam dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah yang pertama kaum musyrik Quraisy dan sekutu-sekutunya dan konco-koncoknya. Yang kedua, kaum Yahudi yang berkhianat, yang mana Yahudi di Madinah tadinya sudah bekerja sama dengan muslimin yang datang dari Mekah dan muslimin yang dari Madinah. Berikutnya lagi, ancaman dan gangguannya datang dari tentara Romawi. Nah, sehingga dari ancaman-ancaman tersebut muncullah peperangan-peperangan dalam rangka mempertahankan harga diri, kehormatan Islam. Jadi peperangan ini bukan semata-mata karena Islam mencintai kekerasan, bukan semata-mata Islam mencintai perang. Tapi ketika ada musuh yang sudah mulai mengancam, maka di situ kita diwajibkan untuk membela diri. Nah, peperangan ini dikenal, ada yang dikenal dengan Ghazwah dan ada yang dikenal dengan Sariyah. Apa itu Ghazwah? Apa itu Sariyah? Kita akan bahas. Ghazwah, ya, Ghazwah ini adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Ghazwah ini istilah untuk peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ada sekitar 26 kali. Nah, sedangkan Sariyah adalah istilah untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Ghazwah maupun Sariyah adalah satu peperangan dalam membela kehormatan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh Ghazwah, ya, yaitu peperangan yang diikuti oleh Nabi, yang dipimpin oleh Nabi. Nah, yang pertama kita akan bahas sedikit tentang Perang Badar. Nah, Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW dalam beberapa perang yang diikutinya, beliau memperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani, seorang perwira. Nah, banyak contoh keperwiraan Rasulullah SAW dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Di antaranya di Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Kita akan bahas ketiga perang ini. Nah, Perang Badar ini terjadi tadi di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan 7 Januari 623 Masehi. Nah, perang ini terjadi di dekat sebuah sumur milik Badar, terletak antara Mekah dan Madinah. Makanya karena terjadi di dekat sumur Badar dinamakanlah Perang Badar. Pada Perang Badar ini, jumlah pasukan muslimin dan pasukan kafir Quraisy sangat tidak seimbang. Kenapa? Karena kaum muslimin pada waktu itu hanya berjumlah sekitar 313 orang. Sedangkan kafir Quraisy itu jumlahnya 1000 orang lebih yang lengkap dengan peralatan perangnya. Nah, sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya.
pada perang Badar ini, seorang sahabat bernama Al-Khabbab bin Al-Munzir mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menguasai sebuah penampungan air. Kenapa? Karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak, oleh pihak muslimin maupun pihak kafir Quraisy. Nah, diceritakan sewaktu kedua pasukan saling berhadapan, maka tiba-tiba seorang kafir Quraisy bernama Aswad bin As'ad, ia ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tersebut. Namun hal tersebut digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Aswad pun tewas di tangan beliau, sehingga tempat penampungan air aman. Nah, peperangan Badar ini dimulai dengan perang tanding 1 lawan 1. Dari pihak kafir Quraisy itu diwakili 3 orang, yaitu ada Utbah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Al-Walid Utbah. Nah, sedangkan dari kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketiga perwakilan kafir Quraisy tersebut mati terbunuh, menang 3 orang dari kaum muslimin. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perang massal yang terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Dengan iman yang kuat, kaum muslimin dapat memenangkan peperangan ini di atas pertolongan Allah, walaupun jumlahnya 1/3 dari jumlah kaum kafir Quraisy. Allahu Akbar. Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi di tahun ketiga Hijriah, tepatnya 15 Syawal. Kenapa disebut perang Uhud? Karena perang ini terjadi di Bukit Uhud. Ya. Perang ini terjadi karena kekalahan kaum kafir Quraisy di perang Badar yang telah kita ceritakan tadi, sehingga kaum kafir Quraisy akan menuntut balas atas kekalahan mereka di perang Badar, maka terjadilah perang Uhud. Nah, pada perang Uhud ini kaum muslimin berkekuatan sekitar 700 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan sekitar 3.000 orang. Nah, bayangkan banyak sekali. Pasukan dari kubu muslimin awalnya itu 1.000 orang. Kenapa bisa jadi 700? Ya, di tengah perjalanan 300 orang Yahudi kembali pulang atas hasutan dari seorang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Jadi orang Yahudi yang 300 orang itu tadinya mau ikut berperang melawan kafir Quraisy, membantu kaum muslimin, namun tidak jadi atas hasutan dari Abdullah bin Ubay. Jadi cuma 700 jadi. Nah, dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sedang kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi istrinya, yaitu Hindun, yang waktu itu terkenal sebagai seorang penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk menyemangati dan menghibur para pasukan kafir Quraisy. Nah, peperangan Uhud ini seperti tadi perang Badar diawali dengan tanding 1 lawan 1. Nah, pada kesempatan ini kaum muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib kembali, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Asim bin Sabit. Nah, sedangkan kafir Quraisy diwakili oleh ada Musafi bin Thalhah, Harith bin Thalhah, Kitab bin Thalhah, dan Jalas bin Thalhah. Dalam peperangan tanding 1 lawan 1 ini, semua pahlawan Quraisy yang tadi disebutkan dari Musafi, Harith, Kilab, dan Jalas mati terbunuh. Setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. Pada mulanya, kaum muslim ini sudah menang dari kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir yang sudah kalah, mereka meninggalkan hartanya di tempat peperangan. Nah, disebabkan hal tersebut, pasukan kaum muslimin, ya, pasukan pemanah turun dari tempatnya melihat harta rampasan. Mereka datang untuk berbagi harta rampasan. Nah, sehingga pos-pos kaum muslimin waktu itu kosong ditinggalkan oleh pasukan. Nah, saat itulah Khalid bin Walid, pasukan kuda kafir Quraisy, mendapat kesempatan menerobos masuk pasukan kaum muslimin. Dan kaum muslimin kocar-kacir. Akhirnya kemenangan yang tadi sudah didapat, yang sudah dimenangkan oleh kaum muslimin, menjadi terbalik.
kemenangan berada di kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena godaan dunia, yaitu harta rampasan perang yang tadi diserbu oleh pasukan pemanah muslim. Itu tadi perang Uhud. Sekarang kita masuk ke perang berikutnya, yaitu perang Ahzab atau nama lainnya perang Khandaq. Nah, perang ini terjadi pada tahun kelima Hijriah. Perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini terjadi di perbatasan kota Madinah sebelah utara. Kenapa dinamakan perang Ahzab? Nah, artinya Ahzab itu sekutu. Sekutu itu persekongkolan. Nah, kenapa? Karena pada perang ini pasukan kafir itu terdiri dari berbagai kabilah Arab dan Yahudi, ya. Jadi kabilah Arab dan suku Yahudi bersekutu untuk menyerang Madinah, untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Karena persekutuan, karena persekongkolan tersebut, maka dinamakan perang Ahzab. Nah, kekuatan sekutu kafir, yaitu Arab dan Yahudi waktu itu digerakkan oleh Bani Nadir. Mereka berhasil memobilisasi, mengumpulkan kekuatan dari kabilah Arab sebanyak 10.000 untuk melawan umat muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 3.000 pasukan. Kembali, pasukan muslimin jauh di bawah pasukan kafir. Nah, menghadapi kekuatan besar ini, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi dengan membuat parit atau khandaq. Bahasa Arabnya khandaq. Strategi ini sangat ampuh untuk menghalangi musuh agar tidak memasuki wilayah Madinah. Jadi membuat parit, menggali tanah untuk melindungi kaum muslimin dari serangan musuh. Nah, maka perang ini dinamakan perang Khandaq. Kenapa? Karena umat Islam menggali parit, artinya Khandaq, menggali Khandaq sebagai strategi pertahanan. Nah, perangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara tadi, bertahan di balik parit atau Khandaq. Itu tadi 3 perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dari mulai perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq atau perang Ahzab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita tentang sejarah Rasulullah, sejarah dakwahnya Rasulullah, dan semakin membangkitkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita akan kembali meneruskan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga banyak manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.